gaya gesek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun arti gaya gesek adalah gaya yang timbul karena suatu kandungan kehidupan dan karena gaya gesek selalu berlambang berlawanan dengan arah gerak tersebut. Nah, katanya ada yang berbeda kalau di yang kita itu tidak ada nilai dan nilai arah itu langsung menunjukkan seperti kita. Jadi itu namanya gaya gesek. Gaya gesek juga ada yang gaya gesek yang merugikan. Contohnya mungkin gesekan antara bagian-bagian kendaraan sehingga mungkin betul-betul kanan dan paksa. Untuk memulai gesekan tersebut maka mungkin diberikan oli supaya orang-orang yang itu tidak gesekan itu terlalu berat, bisa jadi kita sebagai gesekan. Yang ketiga, gesekan antara udara kita makin saat mobil pesawat dan udara juga mulai kecepatan. Maka untuk mobil pesawat buat aerodinamik. Terus, gesekan antara beban kendaraan dengan permukaan jalan yang mengurangi jalan juga permukaan jalan di aspal. Ada yang contoh yang gesekan antara beban kendaraan gaya gesek yang menunjukkan gesekan pada kegiatan sepeda motor dan kereta lain masuk dalam bagian jalan sehingga lalunya dapat berjalan. Selanjutnya, bermotor mobil besar berkiri dan berlalu itu merupakan gaya gesek ke arah jalan sehingga mobil tidak berhenti dan berhenti di jalan. Selanjutnya, gaya gesek antara pengemudi dan pengendara lain sehingga kita dapat mengenali gaya gesek itu ada dua. Yang pertama gaya gesek yang merugikan, yang kedua gaya gesek yang menguntungkan. Selanjutnya, baiklah anak-anak, apakah yang mau menjelaskan yang sudah tentang gesek? Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh gaya gesek yang merugikan? Baik. Ya, betul. Ada lagi yang mau memberi contoh jawaban yang contoh gaya gesek yang merugikan? Ya, Bang. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, betul. Itu tadi yang pertama gesekan antara bagian-bagian kendaraan, yang kedua gesekan antara kendaraan yang bergerak. Terus yang ketiganya gesekan antara kendaraan dengan permukaan jalan. Itu adalah salah satu gaya gesekan yang merugikan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau memberikan contoh gaya gesek yang menunjukkan? Ya, kira Ban motor atau mobil dibuat bergerigi dan beralur untuk memperbesar gaya gesek terhadap jalan, sehingga mobil tidak selip dan tergelincir saat berjalan. iya, betul. Tepuk tangan lagi. Ada lagi yang mau memberikan contoh gaya gesek yang menunjukkan? Ada lagi? Ya.
tangan lagi. Kesimpulannya, semakin kasar permukaan, semakin besar gaya gesek yang dihasilkan, dan sebaliknya, semakin halus permukaan, semakin kecil gaya gesek yang dihasilkan. Terus, ada yang tahu di kehidupan kita sehari-hari gaya gesek yang besar itu seperti apa? Apa? Ya, jadi semakin aspal itu kan gaya geseknya itu kasar, permukaannya kasar, jadi gaya geseknya semakin besar. Ada tidak kalau jalan yang pakai keramik? Tidak. Nah, itu kan karena jalan misalnya yang pakai keramik itu kan permukaannya halus, jadi yang sering terjadi kecelakaan, sering terbalik kata orang sini itu kan. Jadi anak-anak, itulah ini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Semakin kasar permukaan besar, kasar permukaan semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Semakin halus permukaan semakin besar gaya yang. Baiklah anak-anak, sekarang kita latihan ya. Nomor 1, penggunaan rem pada sepeda atau sepeda motor adalah gaya gesek. Penggunaan rem pada sepeda atau sepeda motor adalah titik-titik gaya gesek. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Manfaat gaya gesek. Penggunaan rem pada sepeda atau sepeda motor adalah manfaat gaya gesek. Ya, betul. Yang kedua, agar kita tidak tergelincir ketika berjalan di lantai, yang kita akan menggunakan adalah kaki yang terbuat dari. Ada yang bisa? Ya, silakan. Agar kita tidak tergelincir ketika berjalan di lantai yang licin, kita akan menggunakan alas kaki yang terbuat dari karet. Ya, tuh kita beri semangat dulu. Yang ketiga, memasang paku dan foot pada sepatu bola dan sepatu pendaki es adalah salah satu manfaat dari gaya. Ada yang bisa menjawab? Yang bagus? Memasang paku dan boot pada sepatu bola dan sepatu pendaki es adalah salah satu manfaat dari gaya gesek. Ya, betul. Tepuk tangan semangat. Terus yang selanjutnya, kita dapat mengurangi kerugian akibat gaya gesek ketika memindahkan benda-benda yang berat di rumah dan di belakang. Ada yang bisa? Kita dapat mengurangi kerugian akibat gaya gesek karena memindahkan benda-benda yang berat di rumah dengan memasang roda. Iya, betul. Satu lagi ya. Yang terakhir, agar peluru-peluru pada bantal leker roda tidak cepat haus karena gesekan dapat dikurangi dengan memberi lapisan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, betul. Jadi, agar peluru-peluru pada bangsa leker roda tidak cepat haus karena gesekan dapat dikurangi dengan memberi lapisan minyak
pelumas atau santet. Nah, Pak, kalau oli itu ada? Oli bisa, oli sama, itu sama juga seperti istilah apa namanya pelumas juga. Kalau oli juga kan bisa, itu kan untuk roda. Kalau pet tahu pet? Pet itu kata orang itu apa, kata di bengkel itu minyak gemuk. Minyak gemuk katanya pet. Kalau oli pelumas itu juga oli. Kalau oli bisa juga oli bekas atau apa? Pak, kalau panjat pinang itu pakai oli juga, Pak. Iya. Kalau untuk panjat pinang itu pakai oli pet. Yang sering disebut minyak gemuk kata orang kalau panjat pinang itu minyak pet itu pakai oli juga. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya? Anak, terima kasih. Dan nanti anak-anak pelajarin di rumah ya. Sekarang waktu karena sudah habis 12, nanti silakan sudah. Siap, berdoa dimulai.